Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, saya perwakilan dari kelompok 1 Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang kaidah penempatan ejaan dalam penulisan. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu sebagai berikut. Baik, yang pertama, dalam buku pedoman ejaan yang disempurnakan, penulisan ejaan dan tanda baca diatur dalam kaidahnya masing-masing. Penulisan ejaan yang diatur tersebut diantaranya A. Pemakaian abjad, huruf vokal, huruf konsonan, dan abjad. B. Persukuan, dan lain-lain. Selanjutnya, A. Pemakaian abjad, huruf vokal, huruf konsonan, dan abjad. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf yaitu A sampai Z. Huruf-huruf vokal yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia adalah A, E, I, O, U. Sebagai contoh yaitu kalimat ayam, padi, lusa. Dan untuk huruf-huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. B. Persukuan, yaitu pemisahan suku kata. Suku kata terdiri dari dua jenis yaitu kata terbuka serta kata yang tertutup. Perbedaan antara kata terbuka dengan kata tertutup yaitu jika kata terbuka diakhiri melalui huruf vokal, sedangkan kata yang tertutup diakhiri dengan huruf konsonan. Untuk contoh kata terbuka dan kata tertutup, kalian bisa langsung baca ya teman. Selanjutnya, pemakaian huruf kapital. Huruf kapital biasanya dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf pertama unsur nama orang, awal kalimat dalam petikan langsung, dan juga untuk kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Dan berikut sebagai jenis-jenis pemakaian huruf kapital. D. Pemakaian huruf miring. Huruf miring biasanya dipakai untuk menuliskan judul buku, untuk menegaskan atau menghususkan huruf, untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, dan sebagian lainnya. Untuk contoh, kalian bisa langsung lihat di layar ya sobat. E. Penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan gabungan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, kantor pajak penuh sesak. 2. Kata berimbuhan. Imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. 3. Kata bentuk ulang. Kata bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. 4. Gabungan kata. Nah, ada penulisan angka dan lambang bilangan. Penulisan angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Dan berikut sebagai contohnya. Yang kedua, penulisan bilangan. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Untuk penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an mengikuti cara yang berikut. Dan penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Dan berikut untuk contoh-contoh lainnya. G. Penempatan tanda baca atau punktuasi. 1. Tanda titik. Seperti yang kalian tahu, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya sebagai berikut. Mereka duduk di sana, dia akan datang pada pertemuan itu. Selain itu, tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Misalnya sebagai berikut. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Dan juga tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan. 2. Tanda koma. Tanda koma biasanya dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, koma, komputer, koma, ataupun internet bukan barang asing lagi. Nah, jadi kalian udah paham kan tentang tanda koma? 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, tanda titik koma, anak-anak masih membaca buku. 4. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung biasanya dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, anak-anak berulang-ulang.
6. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, yang ketujuh ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang kedelapan, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. 9. Tanda elipsis. Mungkin sebagian dari kalian belum mengetahui apa itu tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Nah, yang ke-10, tanda petik. Tanda petik biasanya dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. 11. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, sebagai berikut. Yang ke-12, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang ke-13, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Yang ke-14 yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu.